Selamat malam Pak ya. Jadi di sesi ini saya akan uh, menampilkan cara untuk memanage situs Innomaret Pak. Jadi saya jelasin dulu di awal ini. Kemarin itu kita bikinnya itu pakai WordPress Pak. Jadi CMS-nya itu kita pakai WordPress. Nah seperti yang Bapak udah login itu. Kemudian di dalamnya itu temanya itu ada Astra, kemudian plugin-plugin penunjang lainnya. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara melakukan manage website ini atau penggantian datanya gitu. Nah, di sini ada beberapa hal, Pak. Jadi, kalau di sini itu kemarin kita bikinnya itu pakai Elementor. Nah, di sini kita bikin ada total itu sekitar 10 halaman. Nah, jadi untuk melakukan editingnya itu bisa masuk ke bagian page. Nah, jadi semua halaman ini, Pak, yang ada di sini. Nah, misalnya tentang kami, daftar produk, simulasi kredit, dan lain-lain itu. Nah, itu kita bikinnya di bagian page ini, Pak. Nah, kalau Bapak bisa coba klik langsung. Nah, di sini klik page ini, kemudian all page. Nah, di sini dia akan menampilkan semua halaman yang udah kita bikin, Pak. Jadi di sini kan misalnya ada galeri, halaman bebas, kemudian ada halaman Hinodutro, profil. Nah, di sini itu nanti Bapak bisa melakukan editing, misalnya ada terkait informasi update harga atau mau penambahan eh, foto pada galeri atau di unitnya gitu Pak. Nah jadi Bapak pertama itu bisa dimasuk ke bagian up page. Kemudian ini kan jadi di sini Pak ada slider. Di sini ada slider. Nah kemudian di sini ada header. Nah jadi untuk slidernya ini karena kemarin sebelumnya itu kita ngeditnya itu nggak bisa pas gitu Pak. Jadi resolusinya tuh agak beda. Nah jadi kemarin saya untuk slidernya ini, khusus untuk slidernya ini kita pakai smart slider Pak. Nah jadi untuk khusus untuk memanage gambar slider ini itu di bagian smart slider sini Pak. Nah kalau hanya Bapak bisa klik itu pertama itu saya mau coba aja untuk ngedit bagian slider di atas ini. Nah Bapak bisa masuk ke bagian smart slider, kemudian klik dashboard ini Pak. Smart slider ya Pak ya. Ya smart slider. Nah, kemudian bisa diklik di bagian demo slider, Pak. Nah, kemarin saya namainnya itu demo slider, bisa Bapak klik. Nah, di sini ada foto-foto banner terkait dengan slider yang tampil kemarin, Pak. Nah, kalau mau ganti, Bapak bisa klik edit di sini. Nah, di sini Bapak bisa tinggal ganti sinyal, Pak. Nah, Bapak klik tombol ini. Nah, Bapak tinggal pilih mau ganti yang mana. Nah, kalau mau nambahin slide, nah ini kita kembali dulu ke demo slidernya. Nah, sini kan ada 5 nih. Kalau mau nambahin slide, bisa klik tombol 3 ini, kemudian klik duplikat ini, Pak. Nah, habis duplikat ini tinggal ganti fotonya nanti, Pak. Nah, kalau mau Oh, hapus, itu bisa klik tombol 3 ini juga, kemudian delete. Nah, saya Bapak promonya ini atau deskripsi ini udah nggak valid. Nah, Bapak bisa delete nanti Pak di sini, Pak. Di bagian dashboard, smart slider, kemudian dashboard sini, Pak. Dan ada demo slider. Nah, untuk proses manage-nya itu bisa langsung sih, Pak. Nah, jadi untuk slider, khusus slider, itu manage kontennya itu sini, Pak. Nah, kemudian untuk konten lainnya, terkait dengan beranda ini, nah sini kan ada banyak, Pak. Ada copywriting, ada tombol WhatsApp, kemudian ada slider juga dalam sini. Nah, karena ini beranda, nah Bapak bisa masuk di bagian beranda ini, Pak, paling atas. Nah, ini adalah halaman editing untuk halaman beranda ini, Pak. Jadi di sini kan ada yang saya jelaskan tadi ada total itu 13 halaman, Pak. Jadi di sini untuk editingnya itu semuanya itu kontennya itu ngeditnya itu di bagian page ini, Pak. Jadi kalau misalnya mau edit beranda, nah itu bisa klik di sini, Pak, edit.
With Elementor klik kanan, kemudian open link in new tab ini Pak. Nah, nanti ini loading biasanya sekitar satu menitan loading untuk editornya ini. Nah, di sini saya coba jelasin juga cara kerja editingnya. Tadi tuh di Essential Adobe tuh. Gimana Pak? Tadi tuh adanya di mana Pak? Di Essential Add-on. Bukan Pak, di patch. Bapak kembali ke patch ini. Ya. Di pages ini Pak. Oh, di page. Oke, oke. Nah, kemudian untuk editing halamannya itu di bagian edit with Elementor ini Pak. Nah, jadi kalau misalnya Bapak mau ngedit beranda, galeri, atau page lainnya itu bisa klik edit with Elementor ini Pak. Nah, ini kalau di saya udah buka gini Pak. Nah, jadi saya jelasin dulu. Ntar loading. Nah, jadi kalau di Elementor ini ada tiga elemen Pak yang bisa diedit Pak. Jadi ada teks, kemudian ada gambar, kemudian ada button Pak. Di sini Bapak bisa ngedit kontennya itu dengan klik Pak. Coba saya praktik langsung. Jadi di sini kan ada gambar, ada teks, kemudian ada button. Nah, untuk susunan layoutnya ini, nah ini sudah saya desain sedemikian rupa Pak. Jadi eh, mungkin nanti Bapak yang bisa diedit itu adalah copywriting Pak. Kalau layout dirubah itu takutnya kacau gitu Pak. Soalnya ini kalau diedit sedikit, nah dia mode responsifnya juga akan berubah Pak. Nah, jadi kalau saran Oh, saya itu nanti yang Bapak edit itu adalah konten copywritingnya atau gambarnya aja Pak. Soalnya misalnya kalau Bapak edit susunannya, nah itu jadi bisa berantakan pada akhirnya. Jadi nanti Bapak sendiri juga yang ribet gitu. oke, Pak. Nah, kemudian untuk proses editing ini Pak, nah sini kan misalnya ada gambar, ada teks. Nah, kalau mau ngedit, ini tinggal di hover Pak. Jadi tinggal arahin kursornya ke yang mau diedit. Misalnya Bapak mau ngedit ini, yang tulisan Almusco ini, Bapak tinggal klik. Nah, kontennya itu munculnya di sebelah kiri Pak. Nah, jadi kalau Bapak bisa lihat, di sebelah kiri ini ada konten manajemennya ini. Nah, di sini Almusco saya mau nambahin nah copywriting-nya. Nah, kayak gini. Nah, untuk editingnya itu ada di sebelah kiri Pak ya. Oke, Pak. Nah, kemudian untuk eh, pengaturan font besar kecil atau style, itu bisa diklik di bagian style, Pak. Saya Bapak mau menggedein tulisannya, itu di bagian style, bisa klik di bagian style. Kemudian untuk eh, fontnya, pengaturan fontnya, ukuran fontnya, kemudian ketebalan fontnya itu di bagian typography ini, Pak. Saya ulangi, jadi kontennya itu saya Bapak klik, dia defaultnya tuh muncul seperti ini. Nah, kemudian Oke. untuk edit stylenya, nah dia akan muncul di sebelah tengah ini, Pak. Nah, Bapak bisa klik bagian tengah ini. Kemudian untuk edit font, itu ada di bagian typography. Nah, sini Bapak bisa ngatur size mau digedein kayak gimana juga bisa. Ini saya gambarin dulu. Nah, kemudian yang di bawahnya ini juga sama, Pak. Bapak tinggal klik. Nah, kontennya itu akan muncul sebelah kiri, Pak. Oh, oke, oke, Pak. Kemudian untuk gambar itu sama, Pak. Bapak tinggal klik. Nah, dia muncul juga sebelah kiri, Pak. Misalnya Bapak mau ganti gambarnya bisa sini. Nah, misalnya Bapak mau ganti dengan ini gambarnya. Nah, bisa gitu, Pak.
Nah, kemudian untuk selanjutnya itu misalnya Bapak ternyata salah melakukan editing atau misalnya nggak sengaja hapus kayak gini. Nah, ini kemudian websitenya jadi berantakan. Nah, di sini ada fitur Ondo, Pak. Jadi misalnya Bapak nggak sengaja hapus atau salah melakukan editing. Nah, di sini ada fitur Undo-nya juga, Pak, kayak Microsoft Word. Jadi untuk fitur Undo-nya itu ada di bagian sebelah pojok kiri bawah. Nah, ini ada history. Nah, Bapak klik sini history-nya. Nah, sini kan ada remove. Nah, Bapak kembaliin lagi, Pak, nanti, Pak, di sini misalnya. Atau di sini editing started. Nah, dia kembali ke awal, Pak. Kalau Bapak kembaliin ke editing started, dia kembali ke awal lagi, Pak. Tuh, jadi fitur Undo ini memudahkan ketika Bapak melakukan kesalahan dan nggak tahu tuh apa yang salah gitu. Kalau udah oke tadi gambarnya nyimpannya gimana Pak? Nah, kalau udah save, nah ini kan saya Bapak melakukan edit-edit gambar atau teks nih. Nah, misalnya saya tambahin ini. Nah, untuk penyimpanannya itu harus diklik update ini, Pak. Update, ini kan ada tombol ungu di bawah ini, Pak, update. Nah, tunggu, biasanya ada proses. Nah, kalau Bapak ngedit dan lupa klik update, itu editannya tuh nggak save sama sekali, Pak. Jadi, harap ketika Bapak melakukan editing ini, harap pastikan itu klik update, Pak, ya. Soalnya ketika Oke. Bapak ngedit, nah ternyata langsung ke close, dia itu nggak kesimpan sama sekali, Pak. Jadi misalnya Bapak udah banyak nih ngeditnya dari atas sampai bawah, misalnya saya Bapak lupa klik update, nah maka dia akan nggak kesimpan, Pak. Oke, Pak. Nah, kemudian ini kan gambar tadi, ini juga sama, Pak. Ini kemarin konten banner ini saya ambil dari salah satu situs Yuno. Nah, ini saya pakai gambar ini. Nah, oke, nanti kalau mau update gambarnya bisa tinggal klik di sini update. Nah, kemudian untuk slider ini sama juga, Pak. Nah, Bapak tinggal klik. Di sini kemarin saya ada masukin 3 gambar request Bapak kemarin. Nah, ini udah saya masukin. Untuk pengaturannya, kalau mau Bapak ganti, nanti tinggal ganti di sini, Pak. Edit galeri, misalnya mau nambahin lagi gambarnya, saya add to gallery. Untuk upload file, misalnya Bapak mau upload file, atau ada di sebagian bagian pojok kiri atas upload file. Nah, udah select file. Saya Bapak mau edit, ini dan atur. Ini misalnya, Pak, ya. Nah, nanti munculnya kayak gini, Pak. Jadi ini kalau udah oke, Bapak bisa klik insert gallery, maka tampil slider itu nanti jadi 4 biji kayak gini, Pak. Oh, Nah, oke, kalau Pak. mau hapus, tinggal klik X ini, kayak barusan yang saya lakuin. Nah, kalau udah dipastiin udah gambarnya, tinggal klik insert ini, Pak. Nah, udah. Kemudian, nah di sini kan ada produk, kategori produk, Pak, ya. Di sini ada yang dapat ya. Pak, sorry saya Nah, potong dikit. ya, Pak. Ini recordnya beserta suara kan ya Pak ya? Ya, ada suaranya, Pak. Oh, oke siap Pak. Lanjut Pak. Oke, mungkin ini di sini ada yang Hinodutro, Ranger, segala macam itu. Dia kemarin saya setting itu eh, ke bagian halaman lain, Pak. Nah, jadi kalau di sini kayaknya nggak perlu diedit ke depannya. Nah, mungkin nanti misalnya Bapak mau nambahin leasing ini juga bisa, Pak. Jadi intinya itu kalau mau ngedit, itu ada diklik di bagian panah pensilnya ini. Nah, Bapak klik. Nah, kontennya itu maka akan muncul seperti sini, Pak. Nah, konten itu kan sini. Nah, untuk pengaturan besar kecil, itu entah itu gambar, kemudian entah itu style. Nah, itu ada di bagian style sini, Pak. Jadi misalnya mau vertikalnya itu di tengah bisa, vertikalnya di bawah juga bisa, kayak gitu, Pak. Jadi untuk pengaturan size gambar, ukuran gambar itu ada di bagian style, Pak. Kemudian eh,
saya lanjut ke halaman detail produknya Pak ya. Detail Oke, produk Pak. itu adalah saya kayak Dutro ini, Ranger, dan lain-lain. Itu gambar-gambar yang produk itu bisa diganti juga nanti, Pak. Bisa Pak, jadi ini tinggal klik. Nah, kemudian tinggal pilih di bagian match ini Pak. Kayak Bapak Oh, mau oke. ganti gambar Dutronya itu bisa, Ranger bisa, profilnya juga bisa Pak. Jadi semua konten gambar di sini bisa diganti Pak. Oke, Pak. Bisa diganti, kemudian bisa dihapus. Oke, oke, Pak. Kemudian saya lanjut ke bagian detail produk. Nah, ini detail produk Pak. Jadi ini saya Bapak mau ganti sama. Jadi untuk semua editing di Elementor ini mudah Pak penggunaannya. Jadi untuk maintenance juga mudah. Tinggal klik di bagian pensil Pak. Jadi misalnya ada update foto, misalnya ada update informasi. Nah, untuk editingnya tuh Bapak tinggal klik di bagian pensil ini Pak. Nah, kemudian untuk harga unit, nah di sini ada harga unit seperti ini Pak yang kemarinnya. Nah, untuk maintenance itu kita kemarin, nah untuk ngeditnya Pak sama Pak di pensil ini klik. Nah, kemudian di sini agak sedikit beda. Nah, kalau di sini Pak, ini dia nggak langsung muncul sini. Bapak harus klik di bagian content setting ini Pak. Nah, content setting, kemudian di sini ada intro. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini baru kontennya Pak. Nah, dia lebih tricky sedikit Pak daripada ngedit yang biasa. Soalnya kan kalau yang biasa ini tinggal klik di sini. Nah, dia langsung muncul Pak. Di sini Pak ya. Nah, kalau yang harga unit ini dia Oke, agak sedikit tricky. Nah, Bapak klik dulu di sini, kemudian klik content setting, nah, kemudian klik ilmu tutorialnya, nah baru dia muncul Pak untuk harga dan lain-lain detailnya. Nah, jadi kemarin itu saya ngeditnya ini pakai Microsoft Excel dan Word Pak. Nah, jadi untuk biar tabelnya rapi, kemarin kan sempat Pak ya nggak rapi Pak ya tabelnya nih ya, agak iya, Pak. berantakan di HP gitu. Nah, kemarin itu saya bikin ini pakai Word sama Excel Pak. Jadi maksudnya itu, misalnya Bapak mau ngedit ini, penambahan harga ini, nah biar rapi, itu saya menyarankan itu pakai Microsoft Word aja Pak. Jadi Bapak copy dulu, Kalau saya mau ganti harganya doang, di situ bisa ya, Pak? bisa Pak. Jadi kalau mau ganti harganya doang, misalnya di sini, langsung di sini aja bisa Pak. Nah kayak gini, Ya, nggak nggak usah masalah. di Word kan ya, Pak? Ya nggak usah. Di sini saya contohkan itu ketika Bapak mau nambahin kolom baru atau produk baru Pak. Saya mau nambahin kolom baru. Oh, oke, siap. Ini kan tadi saya copy, kemudian saya paste sini. Nah kalau mau nambahin kolom baru, tinggal tambahin di sini ya Pak. Nah kayak gini. Nah kalau udah selesai, nah 136 Neo HD. Oke. Nah misalnya kayak gini Pak ya. Nah berarti Bapak tinggal copy semuanya lagi nih Pak. Ctrl A, Ctrl C, copy, kemudian paste lagi di sini Pak. Ini Bapak lagi ngerjain yang mana nih? Nggak ada tombol Oh saya apa? lagi buka Word-nya Pak. Saya lagi Oh, oke, buka oke. Word. Nah jadi entar saya saya buat share screen deh. Oh jadi Word nggak kelihatan Pak ya kalau saya buka Word. Sorry Pak. Nah jadi ini kelihatan nggak Pak Word-nya Pak?
Oh iya, ada Pak, ada. Nah, jadi nanti kan tadi kan saya kontrol A, C, Pak. Kontrol A, kemudian kontrol C di WordPress-nya tadi. Nah, kemudian saya paste di sini hasilnya seperti ini, Pak. Nah, jadi Bapak kalau mau nambahin, itu tinggal tambahan kolomnya di bawah satu, Pak. Misalnya di sini Bapak mau nambahin, tinggal tambahin satu kolom baru. Nah, nomor 22, dan ini 136, Super HD misalnya. Jadi mencet apa tuh Pak ya? Nah, Pak, Nambahin ke bawah tadi mencet apa Pak? ini Pak, klik kanan, kemudian Ya. insert. Nah, scroll above, Pak. Nah, dia nambahin Oh, satu oke. kolom baru ke bawah ini. Nah, kemudian sini input harganya. Nah, udah, Pak. Nah, kemudian kalau udah oke nih. Nah, tinggal kontrol A lagi, Pak. Tinggal kontrol A, kemudian tinggal copy ke websitenya tadi. Nah, tinggal copy di sini, Pak. Nah, tinggal sini kontrol A lagi di sininya di websitenya. Nah, tinggal kontrol V, Pak. Nah, tadi kan 20 item, nah sekarang udah 22, Pak. Kita masih loading, coba kita lihat lagi di sini. Tadi kan 20. Nah, ini harusnya dia nambah. Kalau dia udah nambah kayak gini, Pak. Udah ada yang barusan saya input tadi di Word, dia udah rapi lagi di sini, Pak. Oh, oke Pak. Seperti itu. Kemudian, nah kemudian untuk yang di sini juga sama, Pak. Ini saya copy paste juga dari situs yang dari Hyundai itu. Jadi sama, ini konsepnya itu ada di kontennya tuh di bagian konten setting, Pak. Nah, Ini Bapak klik image sini kan, gambar ya? ya ini gambar, Pak. Jadi kan ini Oh, kemarin saya langsung kopas dari situsnya kemarin, Pak. Enak, tinggal Ctrl oh, A, kemudian di sini saya tinggal Ctrl V, Pak. Wah, saya paste aja. Di sini juga sama. oh, Ini saya kopas juga dari situs mereka. Cuma udah langsung rapih gini, Pak. Karena ini kemarin saya pakai yang khusus memuat data-data seperti ini, Pak. Jadi dia ketika Ctrl V atau paste itu dia langsung rapih otomatis, Pak. Gitu. Nah, oh, kalau mau misalkan kemudian untuk ini kan Bapak saya tadi nambahin unit di sini, Pak, unit baru. Nah, kemudian Bapak mau nambahin misalnya di sini unitnya, ini kan ada dump truck. Nah, saya mau Bapak mau nambahin satu detail baru di bagian dump truck. Nah, saya draw super misalnya. Nah, di sini caranya Bapak tinggal bisa di duplikat, Pak. Jadi sih kan ada 136 HD ini, tinggal Bapak duplikat. Nah, kemudian tinggal ganti deh, Pak, kontennya di sini. Saya ini kan 136 HD. Nah, ini saya produk barunya itu ada super power misalnya. Nah, kemudian kontennya juga diganti nanti di sini. Nah, konten ininya tinggal kita ganti. Nah, ambil dari situs lain atau Bapaknya bisa kopas langsung, Pak. Jadi aman, Pak. Jadi ketika Bapak butuh konten dari Hino, tinggal cari kontennya, nah, tinggal kopas sih, Pak. Dia langsung rapi gitu, Pak. Nanti bisa sendiri. oh, oke, oke. Nah, kemudian untuk galeri, nah saya ada mau nambahin galeri juga. Di sini tinggal klik di bagian sini, pensil. Nah, ini sama, Pak. Jadi ini kan ada 6 foto nih di sini. Nah, kalau mau nambahin foto baru, itu bisa diduplikat, Pak, itemnya di sini. Nah, dia nambah jadi 7 item. Kemudian baru dia masukin foto-fotonya di sini, Pak. Nah, saya Bapak mau nambahin ini sebagai salah satu slide. Nah, dia udah ketambah sini, Pak. Nah, jadi dia jadi slideshow juga, Pak. Yang foto barusan kita import tadi, Pak. Tapi kalau kepotong gitu gimana Pak?
Gimana Pak? Kalau kepotong itu gimana Pak, gambarnya? Nah, karena slideshow-nya ini bukan untuk banner Pak, jadi slideshow ini kebutuhannya itu untuk ngedesain itu untuk produk Pak. Jadi nggak bisa dia compact kayak gini gambar ukurannya Pak. Jadi dia harus menyesuaikan dengan ukuran produk kayak gini Pak. Nah, jadi kan kalau ini kan banner panjang Pak, persegi panjang itu dia kepotong jelas karena di sininya ukurannya itu eh, perseginya itu nggak panjang Pak di sini Pak. Jadi dia potong supaya gambarnya nggak pecah. Nah, jadi kalau yang ini itu memang khusus untuk didesain itu galeri unit Pak. Jadi fotonya itu yang nggak terlalu persegi panjang Pak. Kalau yang Bapak desain itu kan, nah itu persegi panjang Pak untuk apa? Untuk halaman ini biasanya. Nah, untuk persegi panjang seperti ini, kalau ditaruh di sini dia kan emang otomatis nge-crop gitu Pak. Nah, jadi Oh, kalau yang khusus ini itu baiknya itu foto-foto seperti yang unit langsung seperti ini Pak. Nggak bisa Bapak masih foto itu yang seperti ini. Itu misalnya saya coba tambahin deh. Misalnya dari ini. Ini kan kalau ini kan nggak terlalu persegi panjang nih Pak. Ini lebih cenderung ke otak. Nah, dia langsung fit gini Pak. Nah, seperti itu. oke oke Nah, Pak. kemudian, nah jadi di sini kan ada kalau Bapak coba buka kemarin, itu di sini website ini udah responsif juga di HP Pak. Jadi di HP udah gampang juga, udah enak dilihat juga. Nah, kalau Bapak mau mastiin, di sini kita bisa simulasi pengunjung sebagai pengunjung sebut, misalnya HP gitu Pak. Jadi ada settingannya, misalnya Bapak mau ngegedein teksnya itu untuk di HP bisa. Jadi kalau Bapak klik di pojok kiri bawah itu ada responsive mode Pak. Nah, Bapak klik responsive mode itu, nah, Bapak klik, nah, dia akan muncul sini Pak pilihannya Pak, mau dibuka smartphone, iPad, atau desktop. Nah, di sini saya coba buka untuk responsive modenya di HP. Nah, ini tampilan HP seperti ini Pak. Nah, jadi misalnya Bapak, jadi kalau untuk stylenya ini, di HP dan di desktop tuh beda Pak. Maksudnya ketika Bapak mengecilkan teks di HP itu, di desktop itu dia nggak berubah juga Pak. Jadi untuk akses itu di HP dan di laptop itu beda Pak untuk responsifnya. Tapi untuk kontennya itu sama Pak. Dia Bapak nggak bisa ngebedain gitu. Saya Bapak maunya di HP itu Hino 300 series. Nah, kemudian di laptop Bapak misalnya maunya Hino 400 series. Nah, dia nggak bisa Pak. Kontennya tetap sama. Yang beda itu adalah stylenya Pak. Kalau di HP dan di smartphone itu Pak. Nah, jadi untuk ngeditnya juga sama di sini. Paling nanti kalau di HP itu misalnya Bapak ternyata terlalu kecilan, nah Bapak bisa gedein langsung sini. Nah, kayak gini. Oh, oke. Nah, tapi ketika Bapak melakukan editing style digedein gini, misalnya di mode smartphone ini, dia di laptopnya tetap Pak, dia nggak berubah Pak. Nah, stylenya tetap sama, ukurannya masih 22. Nah, kalau Bapak edit di HP, Bapak gedein ya, dia nggak ngikut Pak, ukuran besar, kemudian warna dia nggak ngikut Pak. Jadi yang ngikut itu adalah isi konten. Nah, stylenya itu beda Pak untuk HP dan eh, laptop ukuran atau ukuran desktop PC gitu. Nah, sini juga sama. Jadi Bapak ketika Bapak mau editing konten di sini, yang di PC-nya atau yang di HP itu juga terubah, Kak. Yang nggak terubah itu adalah stylenya. Kemudian di sini, misalnya Bapak mau ganti emailnya sama di sini juga, Pak. Nah, Bapak tinggal ke email, kontennya itu ada sebelah kiri gini, Pak. Instagram juga sama, telepon juga sama. Nah, kemudian untuk yang ini, Pak, nah di nanti sini kalau kan kita ada sudah ganti nomor telepon gitu, tinggal diklik sini Pak. Di sini kan ada
Link ya, Pak? Ya, link, Pak. Nah, sini Langsung. link. Nah, ini kan ada tel di bawahnya, Pak. Nah, dia telepon, Instagram, Bapak tinggal klik. Di sini ada formnya linknya, Pak. Jadi di link ini, Bapak tinggal ganti sama linknya. Kalau di sini, misalnya WhatsApp, di bawah ini, mau Bapak ganti misalnya, nah, Bapak tinggal klik bagian WhatsApp-nya, nah, Bapak klik WhatsApp. Nah, di sini ada linknya, Pak. Nah, Bapak bisa masukin link nomor telepon WhatsApp Bapak yang baru gitu. Oh, oke. Berarti bukan nomornya yang diganti ya, Pak? Nah, iya, Pak. Nomornya langsung juga bisa, Pak, sini, Pak. Nah, atau di sini, kalau telepon ini, dua-duanya diganti, Pak. Jadi di sini kan ada description. Description itu artinya yang tampil. Nah, kemudian linknya juga diganti nanti, Pak. Bawahnya. Oh, oke. Nah, kemudian eh, produk lain juga sama, Pak. Jadi produk lain itu sama. Provia, Ranger, kemudian Hinopus, sama Pak, seperti yang saya baru jelasin tadi, dari Dutro ini. Nah, susunan layoutnya juga sama. Nah, kemudian kita masuk, mungkin sebelum kita masuk ke ngedit galeri, Pak, ada yang mau ditanyain dulu, Pak, terkait dengan yang editing di bagian produk ini. Nggak ada. Pak, kalau saya mau nanya gini, kalau itu kan semua tombol-tombolnya kan ngeling ya, Pak ya? Iya, Kalau misalnya saya mau cantumin dua nomor telepon saya, gimana Pak caranya? nah, kalau dua, dua nomor telepon biasanya, Pak, ya. Ah, Biasanya itu kalau untuk di sini, nanti kan ini satu aja bisa, Pak. Yang bisa diubah dua itu di bagian kontak, Pak. Nah, jadi misalnya kalau saya nge-handle klien misalnya minta dua kontak. Nah, itu kalau di sininya malah membingungkan, Pak, kalau kita bikin dua WhatsApp. Nah, kalau kita bikin dua WhatsApp itu, pertama tempat space-nya nggak ada lagi di sini. Nah, jadi kalau saran saya tuh mau nambahin kontak, nah di bagian kontak sini aja, Pak, kalau mau nambahin dua nomor telepon atau dua nomor WhatsApp. Nah, jadi di sini kalau Bapak lihat kan, nah di sini juga cuma bisanya satu, Pak. Jadi kalau Bapak klik WhatsApp yang di bagian pojok kanan bawah itu, nah dia tuh nggak bisa dua, Pak. Nggak bisa dipilih, harus memilih WA yang mana gitu, Bang. Nah, paling kalau mau nambahin telepon itu bisa langsung di sini, Pak. Nah, Bapak klik di sini teleponnya, kemudian klik duplikat, Pak. Nah, di sini saya mau diganti WhatsApp. Nah, paling mau kalau mau nambahin kontaknya itu bisa langsung di sini aja sih, Pak, di bagian sini. Nah, di sini saya tinggal duplikat. Nah, Bapak klik kanan di bagian telepon, ini duplikat. Nah, ini udah ada dua, Pak. Cuman yang perlu diperhatiin itu saya Bapak yang di sini, saya digantinya 777. Nah, di bawah sini juga harus diganti, Pak. Saya sini jadi 777. Nah, kayak gitu. Jadi ketika dia nelpon, dia klik telepon ini, dia ngarah teleponnya tuh kayak yang nomor ini, Pak. Kalau Bapak nggak ganti, yang di bagian link ini, nah ketika orang klik telepon, dia ngarahnya ke sini, Pak. Ke yang 6347 itu. oh, itu tadi eh, misalnya kita ganti yang di laptop gitu Pak. Itu Ya, yang buat yang di handphonenya juga semua kan keganti juga kan Pak? keganti juga, Pak. Jadi kalau konten, nah kayak kayak gini kan dia ganti juga nih, Pak. Iya. Yang nggak keganti itu stylenya, Pak. Jadi misalnya Bapak ngubah style di sini. Nah, ketika Bapak masuk ke sini, dia stylenya tuh nggak ngikut, Pak. Gitu aja sih, Pak, kalau smartphone sama eh, device top ini bedanya. Saya hapus. Ketika saya hapus di sini, nah di sini udah hapus juga, Pak. Gitu. Oh, Eh, Mungkin saya lanjut ke bagian galeri, ya, Pak, ya.
Saya lanjut di Nah, ini sama Pak. Kalau galeri ini kan, nah kemarin saya bikin dua kolom. Nah, jadi nanti di sini Bapak tinggal upload Pak. Nah, Bapak tinggal klik sini kan sudah ada 11 gambar. Nah, di sini Bapak tinggal tambahin filenya Pak. Nah, sini add to gallery. Nah, kemudian upload file deh, upload file yang baru. Like, saya mau nambahin satu galeri nih, ke satu ini. Ada batasannya nggak Pak ya? Berapa Nggak ada Pak, maksimal gitu Pak? nggak Nggak ada ada Pak. ya? Yang penting jangan lewat dari 5 MB aja sih Pak. Soalnya kalau lewat dari 5 MB itu lambat Pak. Oh, oke Pak. Situsnya yang berat jadinya Pak. Soalnya kan dia harus koneksinya itu harus cepat Pak. Soalnya kan ngeliat gambar 5 MB dia berat juga Pak. Yang Bapak Oh, kemarin oke. kirim kemarin itu sedang Pak. Soalnya itu terlalu besar. Nah, ini saya tambahin. Nah, dia muncul otomatis ini Pak. Nah, Oh, oke oke. paling yang perlu Bapak perhatikan itu nanti resolusinya aja Pak. Jadi biar biar seragam. Ini kan Bapak ngeditnya itu bagus nih Pak. Resolusinya sama semua. Jadi tampilannya itu rapi banget Pak di sini Pak. Nah, ini kan enak banget lihat Pak. Tampil rapi kayak gini. Nah, nanti kalau Oke, Bapak mau upload lagi, itu pakai format ini aja Pak. Ini udah bagus banget gambarnya. Nah, jadi nanti Bapak tinggal tambahkan sini aja nanti Pak fotonya. Nah, kalau saran saya sih format yang ada ini udah oke banget Pak. oke Format sih. gambar galeri. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian simulasi kredit. Nah, kalau simulasi kredit ini dia agak sedikit ribet. Nah, ini kan saya buka dulu deh hasilnya. Berarti alurnya untuk simulasi kredit itu misalnya saya mau mengajukan kredit nih Pak ke Uno misalnya. Ini kan nanti saya isi formnya, form pengajuannya. Iya. Nah, kemudian untuk rinciannya itu berarti nanti Bapak balas by WA gitu Pak ya. Bapak kirim file Iya, rinciannya gitu. Oh, gitu. Berarti benar deh. betul. Saya Nanti saya bikin. ambil nomor teleponnya aja. Oke. Tapi kalau simulasi kredit tuh nggak bisa ngelink ke WA juga ya Pak ya? Nge-link ya maksudnya? Jadi data-data yang ini yang dia minta ini langsung masuk ke WA saya gitu nggak bisa ya Pak ya? Belum bisa sih. Yang saat ini bisa itu dia langsung masuk ke email Pak. Email ya, oke. Tapi kemarin pas bapaknya nyoba simulasi kredit ini, dia muncul ke email nggak Pak? Masuk email nggak? Masuk di email Bapak nggak maksudnya? Ketika simulasi kredit ini Pak. Beberapa ya masuk Pak. Oh ya udah. Berarti udah oke. Nah jadi di sini kan ada form-formnya nih Pak. Nah itu Oke. Bapak untuk editing formnya, misalnya mau nambahin pilih tipe mobil ini Pak, dia nggak bisa langsung edit di sini Pak. Nah jadi di sini saya ngambilnya itu pakai aplikasi yang lain, itu namanya web platform Pak. Jadi web platform ini kalau mau ngedit itu bisa diklik di bagian web platform, nah, kemudian diklik di bagian all form. Oke Pak.
Nah, kemudian di sini ada simulasi kredit, Pak. Saya ulangi lagi, web perform, kemudian Alform, kemudian ada simulasi kredit. Nah, untuk editingnya itu bisa di sini, Pak. Klik edit. Nah, ini beda lagi tampilannya, Pak. Nah, jadi kalau mau nambahin tipe mobil, biasanya kan yang ada perubahan itu di tipe mobil, Pak ya. Saya ada nanti saya setahun atau 2 tahun ke depan itu ada tipe mobil baru atau tipe produk baru gitu, Pak. Nah, Bapak mau nambahin itu, Bapak klik, klik kanan di bagian pilih tipe mobil ini. Nah, dia akan muncul sebelah kiri sama, Pak. Jadi saya mau nambahin satu pilihan baru, misalnya saya super bis misalnya, tinggal tambahin super bus. Nah, ini kemudian Bapak klik save. Nah, di sini kan masih ada 4 sini, Pak. Nah, coba kita refresh. Nah, dia muncul, Pak, yang barusan kita tambahin, Pak, super bis ini. Nah, jadi Oh, untuk editing, teks baru ya Pak. ya, kalau mau ngapus, Bapak tinggal klik hapus ini. Nah, kemudian save lagi sih, Pak. Nah, kalau yang Oke. tadi, itu save-nya itu di pojok kiri sebelah, pojok kiri bawah. Nah, kalau yang web platform ini dia save-nya itu di pojok kanan sebelah atas, Pak. Kalau yang tadi itu update ya tulisannya Pak ya. Ya, kalau ini update tulisannya. Nah, jadi Oke. kemudian poin penting lagi. Nah, saya Bapak ngedit di sini nih, Pak. Nah, kemudian tiba-tiba mati lampu, atau laptopnya mati, saat itu. Nah, itu kan bahaya, Pak. Jadi nggak ke-save, Pak. Jadi kalau saran saya, untuk proses editing ini, ketika Bapak selesai melakukan satu editing, satu section editing, misalnya Bapak selesai nambahin 2 gambar sih deh. Nah, Bapak langsung klik update aja, Pak. Jangan misalnya Bapak selesai ngedit ini, kemudian Bapak edit ini dulu. Nah, jadi ketika Bapak selesai ngedit satu pekerjaan di sini, nah Bapak klik, langsung klik update, Pak. Takutnya tiba-tiba mati lampu atau laptopnya mati, Pak. Kalau internetnya mati nggak masalah, Pak. Ketika internetnya hidup lagi, dia masih update, bisa klik update, Pak. Nah, kalau laptopnya mati, nah dia hilang, Pak. Jadi, misalnya Bapak udah ngedit banyak, tuh. Misalnya ngedit teksnya, ngedit harga, ngedit produk, sudah segala macam diedit, nah tapi nggak klik update, kemudian mati lampu, nah dia itu hilang semua, Pak, datanya, Pak. Maksudnya itu, apa yang telah Bapak edit itu dia nggak ke-save sama sekali, Pak. Jadi saran saya, nah, ketika Bapak melakukan editing itu, langsung aja misalnya satu seksi ini selesai, langsung klik update, gitu, Pak. Kemudian satu lagi, misalnya edit di bagian bawah sini, selesai, langsung klik update lagi, gitu, Pak. Oh, oke oke Pak. Takutnya itu kalau mati lampu. Soalnya saya pribadi pernah kejadian, Pak. Pas awal-awal itu saya ngedit, udah bikin hampir selesai satu halaman. Nah, pas itu laptop saya mati, Pak, tiba-tiba, Pak. Nah, jadi semua yang saya edit halaman tersebut, nah itu nggak ke-save jadinya, Pak. Nah, Oh, gitu. Jadi, nah, nanti Bapak bisa melakukan sambil edit itu sambil klik save aja, Pak, nanti, Pak. Sorry, klik update. oke oke Pak. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Pak. Kalau dari saya sih, itu aja sih, Pak, untuk manajemen situs produk Hino ini, Pak. Kan sebelum saya finishing, ada yang mau ditanyakan lagi, Pak. Saya mau tanya yang kemarin tuh yang Bapak maksudnya indeks Google itu apa ya Pak? Nah, jadi di Google tuh gini, Pak. Jadi kan kalau ini, nah ini saya jelasin dulu. Nah, ini kan ada copywriting-nya nih, Pak. Nah, di sini ada hino.official.com misalnya. Nah, di sini kemarin saya bikin itu Oke. eh, indexing Google-nya itu dia akan muncul ketika dicari gini, Pak. Ini. Nah, nanti ketika orang mencari kayak gini, Pak, di Google, saya hino.ranger. Nah, situs Bapak itu akan muncul di sini, Pak.
entah itu rank nomor berapa gitu. Ini kan ada beberapa nih, ada Indoor ID yang muncul. Nah, nantinya itu yang muncul itu situs boba, Pak. Cuman biasanya kalau Google ini dia organik, Pak. Dia itu by waktu biasanya, Pak. Coba saya buka lagi di sini. Nah, jadi kemarin yang saya lakukan itu adalah eh, pengajuan pengindeksan Google bahwa situs ini udah oke gitu, Pak, SEO-nya. Nah, ini karena belum ada, eh, dia Google itu masih mau proses, Pak. Nah, ini masih, kalau Bapak bisa lihat itu tulisannya itu performanya itu masih diproses datanya, Pak. Jadi memproses data, jadi Google itu masih melakukan proses indexing. Nah, nantinya lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, nah situs Bapak ini akan muncul di bagian atas ini, Pak. Contohnya itu salah satu klien saya itu yang kemarin baru saya kerja itu adalah Hyundai Pondok Indah ini, Pak. Nah, ini Pak, Hyundai Pondok Indah Diskom. Nah, kemarin ini saya proses itu sekitar 10 hari yang lalu, Pak. Nah, dia belum masuk ke halaman satu, Pak. Tapi dia sudah ada di Google, Pak, ini, Pak. Situsnya ini. Nah, ini dia udah ada di page 2 Google, Pak. Ini udah sekitar 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah. Nah, dia nanti lama-kelamaan kalau situsnya ini uh, online, nah nggak ada masalah, dia akan naik ke bagian ini, Pak. Soalnya Google itu dia cari situsnya itu yang relevan, Pak. Semakin relevan situsnya, nah dia maka akan indeksnya itu bagus, Pak. Karena kan ini Hyundai semuanya, Pak. Nah, kalau orang cari Hyundai Pondok Indah, nah harusnya kan yang muncul itu situs yang saya bikin kemarin, Pak, namanya. Tapi karena ini proses Google, organik ini agak lama, Pak. Pak, Tapi, bedanya SEO dengan keyword apa ya, Pak? nah kalau keyword itu, ini kalau yang saya ketik ini keywordnya, Pak. Nah, kalau SEO itu adalah tekniknya, Pak. Nah, ini keywordnya Oh iya, Hyundai Pondok Indah. So, itu adalah teknik kalau atau keyword yang di web saya, gimana, Pak? kalau keyword yang di web saya apa, Pak? Hino Official, Pak. Hino Official, kemudian Hino Dutro Ranger. Jadi kan kemarin saya sesuaikan sama copywriting ya, Pak. Jadi saya kemarin ada beberapa perubahan di sini. Nah, seperti ini. Soalnya kan Indonesia Ranger. kebanyakan tuh orang carinya dealer Hino gitu, Pak. Ya, di sini dealer Hino, produk Hino. Kemarin saya tambahin, Pak. Nah, nanti yang belum ada itu kayak dealer Hino deh, Pak. Nanti saya tambahin lagi deh copywritingnya sini. Iya boleh, Pak. Soalnya biasanya tuh orang carinya dealer Hino gitu, Pak, keywordnya. Ya, oh benar sih. Sama harga Hino gitu, Pak. Harga Hino, Pak ya. Oke. Iya. Itu masih bisa ditambahin keywordnya ya, Pak ya? Bisa, Pak. Nanti saya, nah jadi penambahan keywordnya itu saya, Soalnya itu kan lumayan penting kan ya, Pak. Tapi kalau desainnya bagus, orang nggak bisa nemuin kan percuma. ya sama aja bohong, Pak ya. Nah, kalau ini contoh, salah satu Iya. contoh itu, nah ini yang baru saya bikin itu udah dia, alhamdulillah itu udah ada beberapa traffic gitu, Pak. Jadi pencarian organiknya itu udah mulai naik di halaman 2. Nah, ini kemarin situs yang saya bikin juga itu dari Hyundai. Nah, ini. Nah, nantinya situs Bapak ini insya Allah juga akan naik pelan-pelan gitu, Pak, di Google Indeks organiknya. Soalnya sudah saya setup juga SEO-nya, kemudian saya udah ajukan juga ke Google. Nah, ini ntar nanti saya tambahin deh untuk penambahan keyword itu. Jadi keywordnya ini bisa diedit di sini, Pak. Ditambahin secara manual sih.
Nah, pertama kalau mau nambahin keyword itu di dalam halamannya satu, kemudian di sini Pak. Berapa terima keyword mau ditambahin Pak? Saya coba catat dulu deh. Nanti Gimana saya Pak? tambahin. Keywordnya tadi apa yang mau ditambahin lagi Pak? Keyword biasanya tuh orang pencarian itu dealer Hino, Pak. Kalau nggak dealer Hino itu biasanya harga Hino. Ini ada kotanya nggak Pak? Maksud saya misalkan kalau yang Hyundai ini kemarin saya kerjain itu dia harga Hyundai Purwodadi misalnya Pak. Kemudian dealer Hyundai Jakarta kayak gitu Pak. Kalau ini dia dealer Hino global kan. Kalau global, artinya global itu nasional, sorry. Bukan global. Kalau nasional, dia agak lama Pak. Soalnya kan persaingannya ketat tuh Pak. Nah kalau spesifik daerah, dia agak gampang Pak naiknya. Kayak ini kan dia Hyundai. Oh, berarti dealer Hino Jakarta, Pak. Oh di Jakarta banyak. Iya. Oke, lagi Pak. Keyword itu ada berapa ya, Pak, ya bisanya, Pak? Banyak-banyaknya bisa. Eh, bisa sih Pak, cuman kalau semakin banyak, semakin lambat nih Pak. Soalnya kan Google itu proses crawlnya itu, kalau setahu saya, eh, dia semakin banyak kita request, nah dia semakin lambat juga prosesnya Pak, kayak gitu. Nah jadi kalau Oh, awal-awal itu saran saya itu nggak lebih dari 10 sih Pak keywordnya. oke, oke. Biasanya itu kalau kalau yang setahu saya ya, Pak, untuk pencarian itu kan biasanya paling banyak tuh orang ngetiknya dealer Hino gitu ya. Tapi kalau misalnya agak lambat ya udah dealer Hino Jakarta boleh. Terus Jual harga Hino, Hino, dealer Hino Jakarta Pak ya. dealer Hino Jakarta. Terus Kemudian harga Hino, kemudian Hino Dutro, Neutral, Hino Ranger. ada lagi Pak. Biasanya ada lagi yang lebih spesifik Pak. Ini yang paling banyak dicari orang tuh dia langsung ketik tipenya Pak, FM280 JD gitu Pak. Eh, Kalau FM, FM spasi 280 spasi JD. WD, oke. Ada lagi Pak. Eh, Paling itu aja sih Pak. Tapi nanti ke depannya itu bisa bisa berubah Pak. Jadi Hino 300, Hino 500. Kemungkinan Oh orang akan berarti akan ketik tipenya itu Pak. 300, 500. Iya. Oke, ya besok saya tambahin deh.
Makasih Pak. Sama saya mau tanya lagi Pak. Ini kan dia organik ya Pak ya. Berarti kan nunggu proses waktu ya Pak. Ya, Nah itu kita tahunya udah di approve gitu, disetujuin itu gimana Pak? misalnya kalau performanya itu Pak, kalau di sini, ya saya ngeceknya itu manual Pak, misalnya Pak. Kalau misalnya ini. Nah, kalau sih ini Pak. Nah, kalau di sini nanti kelihatan grafiknya gini Pak. Nah, ini kan Itu dia grafik naik apa Pak. Pak? Ini, bentar, saya minta email Bapak deh. Nah, kali ini kan kalau ini contoh case-nya itu seperti situs Hyundai Mobilda Pak, yang baru bulan tadi yang saya baru bikin. Nah, itu di sini Pak, kalau Bapak lihat tuh grafiknya ada kenaikan gini Pak. Nah, ini performanya itu naik. Nah, di sini juga penyesuaian indeksnya juga naik Pak. Nah, kayak gini. Hmm. Nah, kalau ini saya Nah, bisa ini lihat nggak ya, begini-begini Pak? bisa Pak. Saya coba minta emailnya Bapak deh. Nanti saya tambahin. Eh, saya tambahin sekarang deh. Boleh, boleh Pak. Nah, jadi nanti patokannya tuh di sini aja Pak, di performa ini Pak. Oke. Tiap hari bisa saya lihat berarti ya. Apa Iya Pak. pemberitahuannya otomatis Pak? Biasanya nanti ada pemberitahuan Pak. Oke. Sini. Minta email Bapak deh Pak, nanti saya tambahin sini. Saya tambahin sekarang deh. Kirim ke email Pak ya. Kirim ke apa ya? Oh, Untuk kirim ke emailnya. WA. Oke Pak. Sudah Pak. Kalau email yang ada di website itu saya dapat nggak Pak? Bisa login nggak Pak? Oh ya, nanti saya kirim juga deh emailnya. Boleh Belum Pak. saya kirim Pak ya? Belum Pak. Oh ya, oke. Saya waktu dulu tuh pernah bikin web juga Pak di tempat lain gitu. Tapi sampai sudah pasang Google Ads itu nggak berfungsi juga sama sekali, nggak ada yang nelpon Pak. Hino juga Pak, produk Hino juga. Sama Hino juga Pak. Nah, ini udah saya. Nanti harusnya kalau udah ada tools ini Pak, Bapak bisa, kalau kemarin kan mungkin Bapak nggak ada Pak ya untuk mengontrol traffic. Kalau di sini Bapak nanti bisa kontrol trafficnya Pak, bisa dilihat trafficnya, performa itu dilihat. Nah mungkin ads-nya, performa ads-nya juga bisa kelihatan nanti di sini Pak. Kalau misalnya Bapak pasang ads, Bapak bisa dilihat dari Google Search Console ini harusnya. Oh, oke. Kenaikan traffic Ini itu harusnya kelihatan di sini nanti Pak. masuknya apa nih Pak, username-nya, passwordnya? Ah, sorry Pak. Jadi nanti kalau Bapak masuk Google Search Console, nah itu langsung login pakai email yang Bapak tadi aja Pak. Dia nanti Password. akan muncul password apa Pak? Oh, nggak pakai password ya Pak? Ya nggak pakai password. Udah apa? Tinggal klik bagian properti aja nih Pak. Propertinya pilih Hino Dutro Ranger gitu Pak. Oke. Boleh dicontohin masuknya nggak Pak? Nah ini saya ulangin Google Search Console. Nah Bapak klik Google Search Console tool ini Pak di atas. Nah kemudian mulai sekarang Oke.
Nah, langsung muncul kayak gini harusnya Pak. Nanti kalau disuruh milih akun, nah pilih akun yang Daniel Sihombing tadi Pak. Oh, oke Pak. Nah, kemudian pemilihan properti itu harusnya cuma muncul satu itu Bapak. Nah, sini pilih klik Kino Duto Ranger ini Pak. Kalau pakai Google Ads itu sangat berpengaruh nggak sih Pak? Kalau saya sih mending Facebook Ads deh Pak. Oh gitu ya? Kenapa Pak? Ya, kalau kalau Google Ads itu pertama mahal. Kecuali Bapak targetingnya tuh jelas Pak. Kalau Facebook Ads kan, kalau saya pribadi sih Pak, Facebook Ads Pak. Kalau Google Ads ini menurut saya lebih mahal Pak. Tapi kalau efektif itu, iya sih kalau hanya untuk iklanil mending Google Ads sih Pak. Sorry saya koreksi. Jadi Facebook Ads itu eh, kurang relevan sih kalau Facebook Ads untuk produk-produk mobil kayak gini Pak ya. Terutama mobil-mobil Hino ini lebih efektif Google Ads ya Pak. Karena kan dia nggak mungkin cari Facebook, cari eh, di Facebook gitu Pak ya. Kalau scroll Facebook, lihat mobil, tiba-tiba mobilnya kayak nggak mungkin. Jadi sih, iya sih kalau hanya untuk produk Hino ini Google Ads ya Pak. Tapi Oh, mungkin agak mahal aja Pak ya. Google Ads Pak ya. saya juga soalnya pakai Facebook Ads Pak. Tapi kadang-kadang yang nelpon sales-sales juga. Iya, iya sih Pak. Kalau mobil gini memang lebih cocok Google Ads sih Pak. Iya. Oh, jadi kalau Bapak ads di Facebook, yang nelfon sales juga ya Pak? Sales-sales juga Pak. Yang dia di tempat dia nggak ada stok gitu kan, terus banding-bandingin harga gitu-gitu Pak. Aduh, bawa, Mediator nggak jelas gitu Pak. bawa waktu malam Pak ya. Iya. Saya juga pasang Pak. Paling yang kecil-kecil gitu, yang 50 ribuan gitu. Coba mungkin kalau ini proses yang Google Index ini organiknya itu, kayak ini salah satu juga setah setengah tahun deh Pak. Harusnya nomor satu sih Pak. Ini salah satu juga ada provider internet Pak yang di Setengah tempat tahun, saya itu. oh setengah tahun masa webnya Pak. Nah, dia udah nomor My Republik Surabaya. Nah, dia udah nomor, dia masuk di dalam satu, Pak. Jadi proses ini memang agak lama. Kalau organik ini, ya Pak. Jadi nanti si Google itu mengcrawlnya itu memang agak lama, Pak, tapi dia bertahannya itu lama, Pak. Dia. Oke. Bapak nggak nyediain jasa Google Ads juga ya Pak? Nah, kebetulan saya takut nggak perform sih, Pak. Lebih, saya kalau di kantor itu, saya handle Google Ads sebenarnya, Pak. Jadi saya nge-handle akun Google Ads jutaan gitu, Pak. Tapi saya nggak berani, Pak, kalau klien, Pak. Soalnya takut nggak perform, Pak. Soalnya kan susah tuh pengukurnya Pak kalau nggak perform Google Ads-nya saya nggak enak juga Pak ke klien karena saya pernah handle itu kurang maksimal performnya jadi saya jadi Oke. nggak enak dan ada tanggung jawab moral Pak perasaan saya Pak kalau nggak perform Google Ads-nya Pak. Jadi saat ini saya belum berani sih Pak soalnya saya belum jago banget gitu Pak di Google Ads ini masih Oh, banyak yang lebih jago gitu. oke, oke. Tapi kemungkinan website saya itu pasti akan naik terus ya Pak, ads-nya Naik ya. terus Pak Insya Allah Pak saya udah set up sedemikian rupa kontennya harusnya sih naik Pak. Oke, sip. Ya, kayaknya cukup Pak ya. Nanti segera saya kirim untuk yang apa, hasil rekodnya ini ke Bapak. Nanti saya kirim, saya upload ke YouTube deh. Rekodnya ini biar gampang Bapak ngeditnya. Sorry. Biar Bapak gampang Bapak ngeliatnya nanti. Biar gak usah nyimpen laptop juga. Nanti saya segera Oke. saya upload ke YouTube. Berarti di YouTube aja saya nonton gitu Pak ya. Ya, biar gak ribet Pak. Boleh, boleh. Siap, siap. Nanti ini nanti saya juga udah bisa ngeliat performanya, terus nanti keywordnya juga nanti Bapak bantu tambahin lagi kan Pak ya. Iya Pak, nanti saya tambahin lagi Pak keywordnya. Besok deh Oke. saya tambahin. Pak itu kan tadi indeks Google-nya kan belum belum oke itu Pak.
tadi Iya. tulisannya. Nah itu berarti saya belum bisa pakai Google Ads ya? Kalau saran saya sih belum aja, nanti aja Pak, nanti sekitar seminggu deh kalau Bapak mau baru baru di Google Adsense Pak. Soalnya ini kan baru banget situsnya Pak. Takutnya Oh, malah nggak perform juga Google Ads-nya. Situs baru, kemudian langsung di Google Ads. Nah, takutnya malah boncos banget Pak. oh, oke, oke, siap, siap, Pak. Kayaknya cukup Pak ya. Habis ini saya kirim. Terima kasih banyak waktunya Pak. Sorry baru saya bisa bisa Zoom ini malam-malam Pak ya. Iya, sih banyak Pak. Saya juga sorry nih Pak. Soalnya saya juga baru nyampe tadi. Oke, thank you ya Pak. Dan Oke, semoga sukses sama amin. websitenya. Oke, Oke, thank you Pak. selamat malam Pak. Saya Selamat izin malam pamit Pak. duluan Pak ya. Oke Pak, siap.